anak-anak, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum. Apa kabar hari ini? Pada sehat? Alhamdulillah, sehat ya semuanya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa eh, dilakukan secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warjukni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar Al-Quran dan hadis yang bertema kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita harus tahu terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat yang pertama, kalian dapat meyakini Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang kedua, memiliki perilaku Al-Quran, memiliki perilaku memahami Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kemudian yang ketiga, memahami kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, kalian harus tahu terlebih dahulu 3 tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Nah, sekarang kalian semua coba buka LKS-nya halaman 20 bab 1. Nah, dari halaman tersebut terdapat judul materi yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sebelum kita tahu kedudukan Al-Quran dan hadis, sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian Al-Quran dan juga pengertian hadis. Nah, pengertian Al-Quran. Al-Quran menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, yaitu qoro'a yaqro'u Qur'ana, yang artinya bacaan atau yang dibaca. Sedangkan Al-Quran menurut istilah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril dan dibacanya bernilai ibadah. Nah, itu pengertian dari Al-Quran. Nah, selain pengertian Al-Quran, kalian juga harus tahu pengertian dari hadis. Hadis menurut bahasa berasal dari bahasa Arab juga, yaitu hadasa, yang artinya baru, peristiwa, atau berita. Sedangkan hadis menurut istilah adalah segala perkataan, perbuatan, tindakan, atau persetujuan takdir Rasulullah SAW yang direkam dalam hadis, kemudian ditradisikan oleh para sahabat, kemudian kepada para tabi'in, dan sampai sekarang kepada para ulama. Nah, itu pengertian dari hadis. Nah, sekarang kita kembali lagi pada tujuan pembelajaran yang akan dibahas pada hari ini, yaitu tentang kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Yang pertama ada kedudukan Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dibagi 3. Yang pertama, Al-Quran sebagai wahyu ilahi. Maksud Al-Quran dianggap sebagai wahyu ilahi adalah Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, Al-Quran dianggap sebagai petunjuk langsung dari Tuhan. Kemudian kedudukan Al-Quran yang kedua, Al-Quran sebagai panduan moral. Nah, Al-Quran sebagai panduan moral adalah Al-Quran berisi petunjuk, etika, moral, dan prinsip-prinsip yang harus diikuti oleh semua umat manusia.
Contohnya seperti mencakup nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan juga ketakwaan. Kemudian kedudukan Al-Quran yang ketiga adalah Al-Quran sebagai hukum dan hukum syariah. Al-Quran sebagai hukum dan hukum syariah berarti Al-Quran berisi hukum dan aturan syariah yang mengatur berbagai aspek kehidupan, contohnya termasuk ibadah, muamalah, dan etika sosial. Nah, itu ketiga kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Jadi, dalam Islam, Al-Quran itu dianggap sebagai sumber utama dan ajaran hukum. Dan Al-Quran juga diharapkan menjadi pedoman hidup bagi semua umat manusia. Nah, itu kedudukan Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Nah, selain kedudukan Al-Quran, ada juga kedudukan hadis. Sebenarnya kedudukan hadis itu sangat banyak, tetapi saya akan menyebutkan 4 kedudukan hadis. Kedudukan hadis yang pertama, hadis menjelaskan dan menguraikan ajaran Al-Quran. Maksud di sini adalah di dalam hadis itu terdapat penjelasan yang lebih rinci tentang ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran. Kemudian kedudukan hadis yang kedua adalah hadis mengatur ibadah dan juga tata cara ibadah. Jadi maksudnya di dalam hadis terdapat tata cara bagaimana melaksanakan ibadah. Contohnya bagaimana cara melaksanakan sholat, bagaimana cara melaksanakan puasa, bagaimana cara melaksanakan zakat. Bahkan di dalam hadis juga terdapat tata cara melaksanakan ibadah haji. Kemudian kedudukan hadis yang ketiga yaitu hadis mengatur tata krama dan juga etika. Maksud hadis mengatur tata krama dan etika di sini adalah di dalam hadis mengajarkan perilaku dan juga akhlak yang baik. Contohnya seperti menjaga hubungan sosial, berbuat baik kepada orang lain dan tidak menyakiti hati orang lain. Kemudian kedudukan hadis yang keempat yaitu hadis menyediakan panduan hukum. Maksud hadis menyediakan panduan hukum adalah di dalam hadis itu menyediakan hukum-hukum Islam yang mencakup contohnya seperti pernikahan atau perkawinan, kemudian warisan, perdagangan, dan lain sebagainya. Nah, itu keempat kedudukan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Nah, sudah paham kan semuanya? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan simpulkan. Jadi, kesimpulannya Al-Quran dan hadis keduanya itu sangat memiliki kedudukan yang penting bagi kehidupan umat manusia. Al-Quran itu dianggap sebagai wahyu ilahi yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril, dan Al-Quran dianggap sebagai petunjuk langsung dari Allah, dan Al-Quran juga dianggap sebagai pedoman hidup bagi kehidupan manusia. Kemudian sedangkan hadis adalah perkataan, perbuatan, tindakan, atau persetujuan takdir Rasulullah SAW. Nah, hadis ini memberikan penjelasan dan konteks tambahan untuk memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi itu kesimpulannya dari kedudukan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Kalau sudah paham semuanya, tugas untuk minggu depan buat rangkuman tentang kedudukan Al-Quran dan hadis, ditulis di buku masing-masing. Berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.